Silakan dimulai ya, dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu nih, saya Muhammad Furlana dan juga rekan-rekan saya yaitu Ustaz Marzuki Imron dan juga Bu Arin Tifani yang pada sore hari ini yang insya Allah akan bertugas membawa hasil diskusi kami yaitu tema fikih kontemporer. Langsung dimulai nih biar nggak terlalu malam. Sebelumnya terima kasih atas teman-teman yang ikut serta berpartisipasi untuk hadir di kelas pada sore hari ini. Mohon izin pada Pak Hasan Ubaidillah atas waktunya. Kami mulai ya. Silakan dimulai. Kurang maju. Mulai ya. Boleh. Silakan. Apa sih hal yang melatar belakangi dari fikih kontemporer itu? Jadi hal yang melatar belakangi yaitu adalah kehidupan muslim itu tidak akan lepas dari yang namanya ilmu fikih. Dimulai dari bangun tidur hingga tidur kembali, setiap kejadian dalam hidup itu pasti harus diselesaikan dengan pendekatan ilmu fikih. Namun, tidak semua permasalahan fikih yang kita hadapi itu pada saat ini terdapat pada masa para ulama atau sahabat. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan masalah fikih kontemporer itu perlu diterapkannya metode yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Meskipun masalah tersebut itu muncul di zaman yang berbeda. Perubahan hukum Islam sejalan dengan perubahan zaman sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi ayatnya la yunkaru taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman, yang artinya itu hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman. Dari Muhammad At-Tamuzar mengungkapkan bahwa pemikiran hukum Islam itu dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu adalah kitab-kitab fikih. Yang kedua itu keputusan pengadilan agama. Yang ketiga yaitu peraturan perundang-undangan di negara-negara muslim. Yang keempat yaitu fatwa-fatwa ulama. Individu dalam masyarakat mengikuti tatanan hukum yang bertujuan untuk menciptakan keharmonisan. Meskipun terdapat perbedaan antara satu individu dengan yang lainnya, tatanan ini penting agar hubungan sosial itu tetap terjaga dengan baik dan tidak terjadi konflik. Fikih mengenai pemahaman syariat Islam. Sebagian umat Islam itu memahami dan mengamalkan syariat Islam secara konseptual, namun tidak banyak yang memahami syariat Islam secara tekstual. Yang kedua yaitu definisi masail fiqhiyah. Apa sih masail fiqhiyah itu?
Masail fikih itu secara harfiah yaitu berarti masalah-masalah fikih yang merujuk pada isu-isu atau permasalahan dalam kehidupan yang membutuhkan solusi hukum Islam. Masail fikih ini mencakup berbagai situasi baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran maupun hadis, terutama yang muncul setelah masa Rasulullah SAW. Oleh karena itu, para ulama berperan dalam mengkaji dan memberi solusi berdasarkan prinsip-prinsip fikih yang ada, menggunakan sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran, hadis, ijma, ataupun kesepakatan para ulama, dan qiyas. Fikih kontemporer ini merujuk pada cabang fikih yang berkembang untuk menjawab tantangan-tantangan baru dalam kehidupan umat Islam yang tidak ditemukan pada masa klasik. Masalah-masalah fikih kontemporer itu seringkali berkaitan dengan perkembangan zaman, teknologi, budaya, dan masalah sosial yang tidak dapat dijumpai pada zaman dahulu. Oleh karena itu, fikih kontemporer itu bersifat responsif dan adaptif terhadap isu-isu terkini yang berarti dapat memberikan solusi atas masalah baru dengan merujuk pada prinsip dasar fikih yang sudah ada. Sebagai contoh, masalah-masalah yang termasuk dalam fikih kontemporer antara lain seperti isu-isu terkait teknologi modern, ekonomi global, hak asasi manusia, dan hukum internasional, serta masalah sosial seperti hak wanita, pernikahan antar agama, dan sebagainya. Dalam hal ini, para ulama berusaha untuk menafsirkan hukum Islam yang relevan dan mengaplikasikannya dalam konteks masa kini. Adapun buku-buku yang berjudul seperti Masail Fikih ataupun problematika hukum Islam kontemporer itu seringkali mengangkat isu-isu tersebut dan memberikan solusi fikih yang relevan dengan konteks zaman sekarang. Buku-buku ini menyajikan permasalahan yang belum ada sebelumnya di masa lalu, sehingga tidak ada ketentuan hukum yang pasti mengenai masalah tersebut. Oleh karena itu, untuk menjawab masalah ini dibutuhkan kesepakatan para ulama melalui ijtihad dengan mengambil referensi dari sumber-sumber hukum Islam yang sah, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Jadi fikih kontemporer itu atau masail fikih itu merujuk pada masalah-masalah baru yang muncul setelah masa Rasulullah SAW dan memerlukan pendekatan hukum yang responsif terhadap situasi zaman. Penyelesaian masalah ini melibatkan ijtihad ulama dengan menggunakan prinsip dasar fikih Islam yang sudah ada, sehingga dapat memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Lalu selanjutnya adalah tujuan dari masail fikih secara umum itu adalah untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan baru yang muncul dalam masyarakat di kehidupan modern yang seringkali jadi pertanyaan-pertanyaan sehingga membutuhkan jawaban. Yang pertama yaitu adalah disiplin ilmu. Tujuan utama masail fikih itu adalah untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah baru yang muncul dalam kehidupan masyarakat modern yang seringkali menuntut jawaban hukum Islam yang logis dan jelas. Yang kedua yaitu adalah kepedulian hukum Islam ini. Menunjukkan usaha para ahli hukum Islam dalam memberikan jawaban atas masalah-masalah yang berkembang
dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu perbandingan jawaban dan pengayaan intelektual. Jawaban-jawaban fikih itu bisa digunakan untuk perbandingan dan memperkaya hazanah intelektual umat Islam. Yang keempat yaitu adalah kebebasan berpikir dan toleransi, mendorong kebebasan berpikir yang bertanggung jawab, serta toleransi dan kedewasaan dalam menghadapi perbedaan pendapat. Yang kelima yaitu pemahaman problema fikih yang aktual, mempersiapkan umat Islam untuk memahami dan memecahkan masalah fikih yang aktual dengan pendekatan rasional dan tidak hanya berfokus pada teks-teks klasik. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis masail fikih yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Marzuki Ibrahim. Pada beliau dipersilakan atas waktunya. Sudah ya presentasinya? Baik. Terima kasih Mas Khairul Anam. Saya insya Allah melanjutkan presentasinya. Jadi sederhananya masalah fikih ya, permasalahan-permasalahan fikih itu yang maksud masalah fikih adalah permasalahan-permasalahan terkini yang perlu dibahas sehingga bisa menjelaskan sehingga bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkini tersebut, karena permasalahan terkini tersebut itu tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah secara langsung seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Fikih sendiri itu al-ilmu bil ahkam asy-syari'ah al-mu'amalah min adillati min tafsiliyah. Fikih itu sendiri sebenarnya ilmu yang mempelajari tentang hukum muamalah. Jadi ketika fikih itu tidak membicarakan apa yang ada di dalam hati, dan sumber hukum fikih syariat diambil dari syariat Islam at-tafsiliyah, dan diambil dari dalil-dalilnya yang nanti diterjemahkan oleh para ulama. Nah, berbagai macam permasalahan masail fikih yang kami ambil dari beberapa sumber. Yang pertama nanti ada hukum perdata. Salah satu contohnya ada bagaimana caranya akad nikah via telepon, atau bagaimana ketika nikah namun kondisi yang menikah itu sudah dalam keadaan hamil, ataupun bagaimana munculnya KB, yang kita tahu betul KB itu belum ada di zaman Rasulullah. Lalu jenis masail fikih selanjutnya adalah dalam masalah aspek ekonomi. Kita tahu di zaman Rasulullah itu belum ada perbankan, dan sekarang sudah ada yang namanya perbankan. Nah, bagaimana hukum perbankan yang sering kita bahas, apakah bunga bank termasuk riba? Itu yang akhirnya perlu kita bahas di dalam masail fikih. Lalu yang ketiga jenis aspek pidana, yaitu berhubungan dengan perdebatan antara hukum Islam dan hukum konvensional. Kita tahu bahwa di negara kita itu tidak semuanya menggunakan hukum Islam, gitu nggih. Yang kita bisa lihat dalam beberapa hukum-hukum pernikahan itu kita masih menggunakan hukum Islam. Tapi ketika sudah bicara tentang misalnya hukum waris, itu ternyata tidak semuanya menggunakan hukum Islam. Salah satunya dalam hukum pidana, begitu. Terus yang keempat, salah satu masail fikih contoh jenis-jenis masail fikih yaitu dalam hal kewanitaan, termasuk isu gender. Yang paling sering kita bahas, apalagi kalau sudah mendekati pemilu, yaitu bagaimana bolehkah seorang perempuan menjadi seorang pemimpin. Jadi diklik Mas Moderator. Bisa diklik lagi. Bisa diklik lagi Mas Moderator. Yang kelima, aspek
medis. Jadi masail fikih berhubungan dengan medis. Kita tahu di zaman Rasulullah yang berkembang itu aspek medis yang berhubungan dengan dengan pengobatan, dengan yang sering kita dengar dengan bekam itu, tapi kita tidak pernah dengar aspek-aspek medis. Contohnya bagaimana transplantasi organ, bagaimana bayu tabung, dan itu perlu dirumuskan oleh para ulama sehingga ketika kita sebagai seorang muslim ketika akan mempraktekkan hal tersebut kita tahu sumber hukum, kita tahu hasil hukumnya. Lalu jenis masail fikih yang keenam yang sering jadi pembahasan adalah aspek teknologi. Kita tahu dulu orang kalau misalnya dia bepergian jarak jauh, dia tahu bagaimana menjamak, dia tahu bagaimana qasar, dia tahu hukum-hukum sebagai seorang musafir, bagaimana menjadi safar. Yang jadi pertanyaan, ketika orang tersebut berangkat ke luar angkasa, bagaimana cara sholatnya, bagaimana cara puasanya, apakah ketika dia sholat bagaimana menghadap kiblatnya, masa harus menghadap ke bawah. Dan dari yang pernah kami pelajari ternyata mazhab Hanafi dulu pernah membahas ini ketika saat itu belum ada pesawat ulang-alik, tapi Imam Abu Hanifah pernah mempertanyakan ini, bagaimana kalau suatu saat nanti ada orang yang bisa keluar dari bumi, bagaimana cara sholatnya. Lalu aspek masail fikih, jenis masail fikih berikutnya adalah aspek politik gitu kan ya, yang masih ada hubungannya dengan aspek perempuan tadi, bagaimana al-wala wal bara, bagaimana seorang itu setia terhadap pemerintahannya, itu dibahas di sini. Dan kita tahu betul di zaman Rasulullah pembahasan tentang isu-isu politik tidak sedetail seperti sekarang. Itu sebabnya butuh dibahas oleh para ulama-ulama untuk mengetahui bagaimana hukum dalam bidang aspek sosial dan politik. Yang terakhir aspek dalam ibadah mahdhoh, yaitu yang berhubungan dengan ibadah-ibadah keseharian yang dulu di zaman Rasulullah tidak ada, tapi di zaman sekarang menjadi ada. Dulu Rasulullah itu kalau zakat fitrah itu nyun sewu dulu pakainya kurma, pakainya anggur, tapi zaman sekarang kan kita bayar zakat fitrahnya menggunakan beras gitu ya. Sebagian dari kita menggunakan beras dan bahkan sebagian yang lain itu malah menggunakan uang. Baik, bisa diklik lagi Mas. Baik, kalau misalnya tadi kita membahas tentang jenis-jenis masail fikih, maka kita akan bahas kalau tadi permasalahan-permasalahannya bagaimana para ulama mendefinisikan, bagaimana para ulama merumuskan metodologi supaya masalah-masalah tersebut bisa diselesaikan, bisa diistimbatkan, keluar hukum fikihnya. Nah, yang kami himpun dari beberapa sumber, ada 3 metodologi ulama yang dipakai. Yang pertama metode bayani. Bayan artinya metode memperjelas, metode mendetailkan dari sebuah teks atau dari sebuah ayat dan hadis. Makanya disebut metode bayani atau tafsiri. Itu sebabnya ketika kita baca sebuah ayat itu kita tidak boleh langsung baca ayat tersebut, baca terjemahnya, tapi kita harus membaca tafsirnya. Entah itu kita baca lewat tafsir Jalalain, tafsir Qurtubi, atau tafsir Ibnu Katsir atau apapun itu, minimal kita baca tafsirnya supaya kita tahu makna teks tersebut dalam artian teks tersebut. Saya kasih contoh begitu nggih. Kalau di sini jelaskan kalau kita tahu teks tersebut itu dari berbagai macam sudut pandang. Artinya teks ini meskipun ayatnya berbunyi seperti itu, tapi kalau kita tidak tahu historisnya, asbabul nuzul atau asbabul wurudnya, sebab-sebab turun atau background cerita di balik ayat itu turun atau hadis itu turun, atau kita bisa melihat ayat atau hadis tersebut dari ilmu nahwu sorof atau balaghah. Mari kita ambil contohnya. Misalnya di dalam surat surat An-Nasr misalnya. Ketika kita lihat idza ja'a nasrullahi wal fathu, itu bagi jenengan, bagi teman-teman semuanya yang pernah belajar kaidah bahasa Arab, kita tahu kalau ada idza plus fi'il madhi gitu kan ya. Kalau ada idza plus fi'il madhi itu artinya kejadian ini pasti akan terjadi. Idza itu kan artinya jika. Terus ja'a fi'il madhi telah datang. Kita cerita tentang masa depan tapi pakai kalimat masa lalu. Itu kalau dalam kaidah bahasa Arab artinya kejadian ini pasti terjadi. Makanya kalau ada kalimat idza ja'a nasrullahi wal fathu, jika datang pertolongan Allah, karena kalimatnya pakai idza ja'a, itu pasti kejadiannya terjadi. Itu sebabnya kalau di ayat lanjutnya, kapan pertolongan Allah itu terjadi? Idza ja'a nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan melihat orang berbondong-bondong masuk Islam. Dan seperti teman-teman ketahui, kalau teman-teman googling sekarang, Islam adalah agama yang perkembangannya terpesat nomor 1 di dunia. Maka kalimat dalam Al-Quran terbukti karena Al-Quran menggunakan kalimat kepastian idza
faja'a gitu kan ya. Sudah ada idza plus fi'il madhi itu pasti kejadian, dan sekarang terjadi ketika pertolongan Allah datang, orang berbondong-bondong masuk agama Islam. Ini contoh yang namanya metode bayani atau tafsiri. Jadi sebuah ayat itu tidak hanya dilihat teksnya, tapi dilihat entah itu dari sisi asbabul nuzul atau asbabul wurud, atau dilihat dari ilmu bahasa, entah itu nahwu, sorof atau balaghah. Seperti contoh konteks ketika Kanjeng Nabi ngomong man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ngomong la ilaha illallah, dakhala itu juga fi'il madhi. Padahal surga itu cerita tentang masa depan, tapi Kanjeng Nabi ngomong pakai fi'il madhi. Fi'il madhi itu past tense, masa lampau. Itu artinya kalau dalam kaidah bahasa Arab berarti kejadian itu pasti terjadi. Saya ingat betul Gus Ba ketika membahas ayat hadis ini, Gus Ba bilang berarti orang Islam seluruhnya pasti masuk surga. Karena man qala la ilaha illallah, barang siapa yang ngomong la ilaha illallah pasti masuk surga. Dari hadis ini karena kalimatnya menggunakan dakhala, padahal cerita tentang future tense, cerita tentang masa depan, tapi pakai dakhala, itu pasti umat Islam tuh masuk surga. Terlepas nanti umat Islamnya nyuwun sewu itu langsung masuk surga atau mampir dulu, begitu. Okay. Jadi ini yang dimaksud metode bayani atau tafsiri, yaitu metode ketika melihat ayat atau teks itu diperjelas sehingga nanti ketika ada kasus fikih kontemporer, ketika melihat ke ayat, oh ini toh maksud ayatnya. Nah itu yang dimaksud metode bayani atau tafsiri. Yang kedua yang disebut dengan metode kiasi. Belum, minta tolong diklik Mas Admin. Baik. Kias, kalau dalam bahasa sederhana, kias itu artinya analogi. Kalau kita melihat dalam definisi, kias itu adalah mencari atau metode pengambilan hukum fikih dengan mencocokkan ilat. Ilat itu apa? Ilat itu sebab hukum fikih dijatuhkan. Baik, langsung saya kasih contohnya. Begini, seperti yang kita bahas tadi, dulu hadisnya itu dulu Rasulullah itu mengharamkan khamr. Hadisnya jelas Rasulullah itu mengharamkan khamr. Nah, sayangnya di zaman sekarang ternyata tidak ada teks yang bercerita tentang narkoba, tidak ada teks yang bercerita tentang obat-obatan terlarang. Tapi karena para ulama tahu kenapa khamr itu haram, nah itu dicari ilat, sebab hukum fikihnya itu dijatuhkan. Para ulama tahu, oh yang dimaksud khamr itu haram karena ada zat yang kalau itu diminum atau ditelan itu memabukkan. Dari situ muncul ilat, sebab hukum fikih dijatuhkan keharaman, yaitu zat yang kalau diminum atau ditelan memabukkan. Nah, gara-gara ilat ini, sekarang setiap kasus yang ada di kontemporer di dalam masail fikih, selama zat tersebut ilatnya sama, ilatnya itu zat yang ketika diminum atau ditelan memabukkan, maka kena hukum yang sama, yaitu haram, seperti khamr. Nah, itu sebabnya sekarang mau itu narkoba, ekstasi atau apapun zat-zat itu yang apabila ditelan dan minum itu memabukkan menjadi haram. Nah, itu namanya metode kiasi, mencari analogi dengan kasus-kasus yang pernah ada di zaman Rasulullah ditempelkan di kasus yang sekarang. Nah, itu namanya metode kiasi. Baik, lagi minta tolong. Nah, yang terakhir metode ijtihad atau ro'i, menggunakan logika. Jadi memang ketika kita lihat di dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ada secara langsung, tapi para ulama berusaha menggunakan logika positif, tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah, supaya hukum fikih itu bisa ditentukan. Jadi tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah, tapi memang di dalam hukum, di dalam hadis dan Al-Quran tidak ada. Saya kasih contoh, nih. Di dalam Al-Quran dan hadis itu tidak ada batas masa perempuan untuk nyun sewu menstruasi. Itu di dalam, jenengan akan cari di Al-Quran dan hadis manapun tidak akan ketemu itu. Maka Imam Asy-Syafi'i itu melakukan ijtihad dengan cara apa? Nyun sewu kalau ini bahasanya agak tidak sopan, Imam Syafi'i karena pada saat itu malu untuk bertanya kepada perempuan, karena kan harus jamak itu kan lebih dari 2, minimal 3. Jadi Imam Syafi'i itu survei batas maksimal menstruasi itu berapa sih. Nah, Imam Syafi'i tidak berani bertanya kepada wanita karena itu tidak sopan menurut beliau. Maka Imam Syafi'i saat itu, kata guru ngaji saya, terpaksa harus menikah lebih dari 1. Dalam riwayat Imam Syafi'i itu istrinya 3, karena tujuan Imam Syafi'i berpoligami adalah untuk cari tahu hukum fikih tentang menstruasi. Jadi Imam Syafi'i tanya pada istri pertamanya, kamu kalau menstruasi berapa lama? Dijawablah. Terus yang kedua, kamu menstruasi berapa lama? Terus dijawab. Kamu menstruasi berapa lama? Nah, dari surveinya Imam Syafi'i ini, akhirnya Imam Syafi'i menyimpulkan bahwa kalau batasan menstruasi lebih dari 15 hari, kalau sudah lebih 15 hari tidak dianggap menstruasi lagi, dianggap
bersifat istihadah selain dari menstruasi atau nifas. Nah, batasan 15 hari ini tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu ijtihadnya Imam Syafi'i, dan banyak sekali ijtihad beliau, ijtihadnya para ulama 4 mazhab, termasuk berapa jumlah batasan nafkah yang diberikan oleh seorang suami terhadap istri yang sekitar 1 mud, 1 genggaman tangan, itu tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu pun Imam Syafi'i melakukan survei kepada lingkungan sekitar. Nah, ini contoh pengambilan hukum fikih yang menggunakan metode ijtihadi, karena memang di dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ada. Baik, bisa tolong diklik lagi. Nah, ini contoh-contoh aspek hukum apa, kalau tadi permasalahan-permasalahannya, lalu cara penyelesaiannya. Nah, kita kasih contoh-contohnya. Contoh permasalahan-permasalahannya yaitu aspek hukum perdata yang kita lihat di sini. Ada hukum kawin kontrak, dan kita tahu di beberapa daerah kawin kontrak ini masih ada. Saya pernah saya pernah ke Bangil, saya pernah ke Banyuwangi. Ini tradisi ini masih ada. Tradisi kawin mut'ah atau kawin kontrak ini masih ada. Nah, ternyata bagaimana menyimpulkan hukum fikihnya itu, kalau kita lihat dari metode yang tadi, itu metode tafsiri atau bayani. Jadi yang sering dipakai oleh teman-teman yang menyetujui kain kontrak itu adalah hadis. Ada seorang sahabat berkata pada Rasulullah ketika perang, "Ya Rasulullah, kami tidak membawa istri kami sedangkan kami bersyahwat gitu. Apakah kami harus mengkebiri nyun sewu alat reproduksi kami?" Kata Rasulullah, "Aku perbolehkan engkau menikah mut'ah saat itu." Nah, seringnya yang dipakai hadis ini, yang dipakai oleh teman-teman yang melegalkan nikah mut'ah, itu seringnya yang dipakai hadis ini. Nah, padahal kalau mau lihat hadis itu tidak beli satu hadis, harus membandingkan dengan hadis-hadis yang lainnya. Kenapa? Nah, ini namanya metode bayani, memperjelas. Harus diperjelas hadis ini supaya orang tidak salah menyimpulkan hukum fikih. Ternyata banyak hadis yang lain yang memperjelaskan hadis ini. Apa itu? Ketika para sahabat sudah balik ke kota, itu Rasulullah ngomong, "Dulu aku pernah memperbolehkan kamu nikah mut'ah, sekarang aku mengharamkan nikah mut'ah itu selamanya sampai kiamat." Artinya hadis yang tadi itu sudah dinasih mansuh oleh Kanjeng Nabi, hukumnya sudah tertutup, sudah tidak boleh lagi yang namanya nikah mut'ah. Dan dari yang kami pahami, ulama 4 mazhab dari 4 mazhab itu semuanya mengharamkan nikah mut'ah. Nah, ini namanya permasalahan yang kita tidak hanya melihat satu teks hadis, tapi harus diperjelas dengan teks-teks hadis yang lain. Nah, ini metode metode bayani atau tafsiri. Bisa minta tolong diklik lagi. Nah, ini yang selalu menjadi perdebatan, bagaimana hukum bunga gitu kan ya. Kita semuanya sepakat bahwa riba itu haram ya. Wa halal bai' wa haramur riba, jelas itu. Dan kata Allah, kami menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Semua sepakat tentang haramnya riba, semuanya sepakat. Yang tidak sepakat adalah definisi riba. Mayoritas ulama mengatakan bahwa riba itu haram. Hanya saja sebagian dari ulama yang lain, khususnya ulama-ulama yang di Mesir, itu mengatakan bunga bank tidak termasuk riba. Saya pernah mendengar penjelasan Gus Ba dan Mbah Mamun Zubair bahwa kelebihan itu tidak semuanya dianggap riba, dan itu penjelasannya panjang. Hanya saja sekali lagi, sebagai sebuah kaidah, dalam kaidah fikih itu ada kalimat begini, al-ijtihadu la yubtilu bil ijtihadi. Ijtihad itu tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad yang lain. Jadi kalau misalnya ada yang beristihad, ulama yang capable beristihad bahwa mengatakan misalnya bunga bank tidak riba, ya kita hormati. Tapi istihad ini tidak bisa membatalkan istihad yang sebelumnya. Nah, dan ini ada dalam kaidah fikih. Sehingga istihad para ulama sebelumnya yang mengatakan bunga bank itu termasuk riba, itu tetap ada sampai saat ini. Dan dalam kaidah fikih yang lain pun dikatakan khurujul minal khilaf al mustahab, keluar dari perbedaan pendapat, maksudnya keluar dari pendapat yang agak nyeleneh, itu lebih disukai. Artinya, kalaupun ada ulama yang berpendapat bahwa bunga bank itu bukan riba, kalaupun ada ulama yang mengatakan hal itu, kita hormati. Tapi ternyata mayoritas ulama di dunia itu, mayoritas jumhur ulama mengatakan bunga bank itu termasuk riba, dan ini lebih aman bagi kita berdasarkan kaidah fikih tadi itu khurujul minal khilaf mustahab, keluar dari khilaf itu lebih disukai. Maka lebih baik kita ikut pendapat yang mengatakan bunga bank itu riba, itu lebih aman buat kita. Nah, ini 2 contoh tentang kasus-kasus permasalahan fikih yang diselesaikan dengan metode bayani gitu kan ya. Terus yang barusan ini dijelaskan dengan metode bayani atau tafsiri. Untuk contoh-contoh yang lain kami serahkan kepada rekan kami, Bu Erin. Kami persilakan Bu Erin.
Ya, terima kasih Pak Marzuki. Kemudian bisa di next, Mas. Contoh ketiga yaitu pada hukum pidana. Jadi jumhur ulama itu sepakat bahwa menetapkan hukum Islam kayak kisos, kemudian potong tangan, mencambuk pezina itu hukumnya wajib gitu kan. Nah, lalu bagaimana dengan negara-negara yang tidak menerapkan hukum-hukum tersebut? Seperti di Indonesia ini kan kita tahu, di Indonesia kan tidak menerapkan hukum-hukum kisos seperti itu kan. Apakah negara kita ini dikatakan sebagai negara yang kafir atau gimana gitu kan? Jadi para ulama itu berbeda pendapat sebenarnya dalam hal ini. Ada yang mengatakan bahwasanya kalau kita tidak menerapkan hukum-hukum Islam yang seperti itu kita dianggap sebagai kafir gitu kan. Tapi ada juga para ulama, pendapat jumhur ulama itu mengatakan bahwasanya ketika suatu negeri tidak melaksanakan hukum Islam itu secara formal atau resmi di negaranya, maka negara itu dan juga beserta orang-orang yang menjadi warga serta pejabatnya itu tidak lantas menjadi kafir gitu. Dan sebenarnya di Indonesia ini kan sudah berusaha untuk menerapkan hukum Islam gitu, meskipun tidak semuanya. Jadi dalam hal ini itu para ulama juga menggunakan kaidah fikih yang berbunyi sesuatu yang tidak bisa dilakukan seluruhnya jangan ditinggalkan seluruhnya. Seperti itu. Kemudian contoh yang berikutnya, next Mas. Contoh berikutnya pada aspek kewanitaan. Nah, dalam hal ini praktek berbusana ya. Kalau dulu itu di zamannya Rasulullah itu kan pakaian atau busana itu kan kayak pakai gamis, kayak gitu kan. Nah, sedangkan di zaman sekarang pakaian itu kan nggak semua orang memakai gamis, nggak semua perempuan itu memakai gamis. Ada juga yang memakai atasan dengan bawahan rok ataupun celana yang gombor seperti itu. Nah, itu gimana hukumnya kalau seperti itu? Nah, dalam hal ini menggunakan metode kiasi atau kesamaan ilat. Jadi meskipun dulu pakai gamis, terus sekarang kan nggak pakai gamis gitu ya. Yang penting itu ilatnya atau sebab hukum fikihnya itu sama. Apa? Yaitu sama-sama menutup aurat itu masih diperbolehkan. Seperti itu. Kemudian yang kelima, contoh yang kelima, yaitu aspek medis. Dalam hal ini saya mengambil contoh cloning. Jadi Majma' Buhus Islamiyah Al-Azhar di Kairo, Mesir telah mengeluarkan fatwa yang berisi bahwa cloning manusia itu haram dan harus diperangi serta dihalangi dengan berbagai cara. Kenapa sih kok dia haram? Karena dia itu sebenarnya membahayakan gitu loh. Nah, di sini dia itu menggunakan kaidah menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Jadi dia itu bahayanya ini harus dihindari gitu daripada untuk mengambil manfaatnya. Itu makanya dia diharamkan. Next. Kemudian contoh yang ketujuh, aspek teknologi. Nah, kalau zaman dulu kan orang nyembelih sapi atau hewan-hewan kurban itu kan ya udah gitu kan kalau sapi ya kayak yang berkurban itu di Indonesia kan kita masih bisa lihat itu sapinya itu ditenangkan dulu kemudian digulingkan dulu gitu dan itu beramai-ramai gitu loh. Nah, sedangkan di negara-negara kayak di Amerika, di Eropa itu penyembelihan hewannya itu sudah dilakukan dengan cara modern. Nah, kayak mungkin mereka lebih ke supaya nggak terlalu banyak orang gitu ya untuk melakukan penyembelihan itu. Dan mungkin juga yang disembelih itu banyak, akhirnya mereka itu punya cara gitu loh. Caranya itu kayak dibius, kemudian dibius dulu untuk supaya hewan-hewan ini tidak sadar diri dulu. Kemudian ada juga yang sampai disetrum gitu. Disetrum terus kemudian ada juga yang sampai dikurung. Hewan itu dikurung di sebuah ruangan sampai dia kehabisan oksigen dan sampai akhirnya tidak sadar. Nah, itu bagaimana dalam hal ini?
para ulama menyikapinya. Jadi pada dasarnya di dalam syariat itu aturan dalam menyembelih hewan itu yang pertama harus disembelih dengan cara memotong kedua urat lehernya sampai darahnya mengalir habis. Kemudian yang kedua, kalau hewan tersebut disembelih orang kafir maka boleh dimakan asalkan orang kafir itu adalah ahli kitab atau Nasrani. Kemudian gimana kalau yang dibius tadi atau disetrum tadi? Nah, dalam hal ini intinya itu adalah kalau misalkan hewan tadi itu dibius tidak sampai mati sebelum disembelih, maka itu boleh untuk dimakan. Jadi intinya itu adalah, poinnya itu adalah hewan-hewan ini tuh matinya itu harus karena disembelih gitu. Kalau dia disetrum sebelum disembelih terus sudah mati, maka itu kan menjadi bangkai dan itu tidak boleh untuk dimakan gitu. Namun di dalam Islam tentu lebih utama dan lebih bagus itu apabila hewan itu tidak dibius dan dibiarkan kayak jantungnya itu berdetak gitu loh. Jadi ketika disembelih itu darahnya itu bisa keluar gitu loh, keluar dengan sempurna gitu loh. Lanjut berikutnya. Oh ya, aspek politik. Oh, belum. Sorry. Aspek politik ya. Yang ketujuh. Nah, ini tadi udah disinggung sedikit ya tentang kepala negara perempuan. Jadi para ulama itu juga berbeda pendapat sih tentang hal ini, tentang kepala negara perempuan itu. Ada yang membolehkan, ada yang tidak boleh. Terus Rasulullah kan juga pernah bersabda ya, tidak akan bisa sukses suatu kaum yang menugaskan urusan mereka kepada seorang perempuan. Nah, hadis inilah yang memperkuat pendapat para ulama itu, bahwasanya para perempuan itu tidak bisa dijadikan sebagai pemimpin gitu loh. Tapi karena ada juga yang menyatakan bahwasanya perempuan itu boleh untuk dijadikan pemimpin, nah maka di sini menggunakan kaidah ijtihad itu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad lain. Jadi kan sudah ada yang para ulama ada yang berijtihad bahwasanya boleh para perempuan itu untuk menjadi pemimpin. Itu tuh nggak bisa dibatalkan dengan ijtihad ulama yang lain bahwasanya para perempuan itu tidak boleh untuk dijadikan sebagai pemimpin seperti itu. Kemudian yang terakhir, contoh yang ke-8, next Mas. Pada aspek ibadah mahdhoh. Nah ini jamaah haji dan umroh wanita yang tanpa mahram. Nah dalam hal ini juga sama ada sebagian mazhab itu yang menyatakan tidak boleh para perempuan itu pergi tanpa mahramnya gitu kan. Tapi Imam Syafi'i dan Imam Maliki itu membolehkan. Kenapa kok Imam Syafi'i dan Maliki ini membolehkan? Jadi beliau itu menggunakan kaidah mohon maaf. Jadi beliau itu menggunakan metode kiasi gitu kan, atau ijtihad itu. Kiasi ngapunten. Kiasi itu menggunakan ilat yang sama. Nah, jadi ceritanya itu dulu itu Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada sahabatnya gitu kan. Nah, bilang begini, seandainya kamu diberi umur panjang, kamu pasti akan melihat seorang wanita itu yang mengendari kendaraan berjalan sendiri gitu loh, maksudnya tanpa mahram. Nah, kemudian sahabat itu tadi itu beneran berumur panjang dan beliau itu menyaksikan secara langsung wanita-wanita itu dan dia itu menanyakan gitu loh, kok kamu pergi sendirian gitu, kok berani gitu kan. Ternyata mereka itu pergi sendirian karena mereka itu tanpa mahram karena tidak takut lagi pada siapapun kecuali Allah dan Rasulnya, seperti itu. Nah, dalam hadis tersebut itu dalam hal itu tuh perempuan-perempuan itu tuh mau pergi, ceritanya itu mau pergi umroh gitu loh. Nah, dan dalam hadis itu pun juga Rasulullah itu tidak mengatakan bahwasanya itu hal yang haram gitu. Jadi beliau itu hanya diam gitu loh, dan diamnya Rasulullah itu artinya kan membolehkan bahwasanya perempuan itu boleh untuk bepergian jauh tanpa adanya mahram dengan alasan karena aman. Jadi
Jadi Imam Syafi'i dan Imam Maliki itu mengatakan bahwasanya itu tidak menjadi syarat yang wajib, bahwasanya perempuan itu boleh ibadah haji dan umroh itu tanpa mahram, yaitu dikarenakan beliau itu intinya itu pada waktu itu masih dalam keadaan tidak aman, sedangkan sekarang itu sudah aman gitu loh. Jadi ilatnya maksudnya gitu, atau kiasnya itu karena adanya mahram itu kan bisa melindungi para wanita ini gitu loh. Nah, sedangkan sekarang itu sudah nggak perlu adanya mahram, sudah wanita-wanita ini sudah nggak semenakutkan dulu, zaman dulu gitu loh. Nah, seperti itu. Makanya Imam Syafi'i dan Imam Maliki itu memperbolehkan para wanita itu pergi untuk haji dan umroh tanpa adanya mahram. Tuh. Next. Percepat ya, sudah sore nih, dipercepat. Ini terlalu lama sudah presentasinya ini. 15 menit aja cukup sebenarnya. Ya. Baik, kita sudah sampai pada kesimpulan. Jadi fikih sebagai panduan hidup umat Islam yang dinamis terus berhadapan dengan tantangan zaman. Munculnya berbagai permasalahan kontemporer menuntut adanya kajian dan ijtihad yang mendalam untuk menemukan solusi yang tepat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Masalah-masalah fikih kontemporer ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah, muamalat, hingga masalah-masalah teknologi dan sosial. Dalam menghadapi tantangan zaman, para ulama dan ahli fikih telah mengembangkan metodologi penyelesaian masalah yang beragam. Metode-metode seperti bayani, kiasi, dan ijtihad menjadi penting dalam merumuskan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf kalau ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan ini nanti saya kasih kuliah dulu sementara ya. Yang pertama komentar saya, presentasinya terlalu lama dan juga yang dibahas tidak substansial. Ya, jadi terlalu melebar. Kalau bicara masailul fiqhiyah, berarti kita itu harus membicarakan gradasi sebenarnya agar supaya tahapan-tahapan Anda mengkaji fikih ini menjadi jelas. Gradasi fikih di era sahabat, gradasi fikih di era tabi'in, kemudian di masa tabi'in. Lah yang dinamakan kontemporer itu di mana, di zaman kapan? Karena kalau itu kita bahas sekarang pada masa-masa Imam Syafi'i, Imam Madzhabul Arba'ah atau Madzhabut Tis'ah, ya, itu kita bicara namanya fiqhul qadimah. Ya, fikih zaman lampau. Gitu loh ya. Apalagi di era-era sebelumnya Imam Madhab, Imam Abu Hanifah saja itu sudah di era tabi'in akhir, di era tabi'in akhir ya. Jadi Imam Abu Hanifah itu dilahirkan tahun 90 Hijriyah. Ya, itu masuk generasi tabi'in sudah. Ya. Masuk generasi tabi'in. Sedangkan Imam Syafi'i itu 150 Hijriyah lahirnya. Ya, jadi itu sudah masuk era tabi'in kalau Imam Syafi'i. Ya. Jadi kalau yang Imam Abu Hanifah itu pada generasi tabi'in awal. Ya, pertengahan lah. Maka di sini harusnya dalam konteks penjelasan masailul fiqhiyah ya, maka ada gradasi zaman, ada klasifikasi yang Anda sampaikan di sana. Itu yang pertama. Karena tujuan dari fiqhul mu'asirah itu nanti kita akan membahas bagaimana fikih-fikih kontemporer yang saat ini dimaksud fiqhul aqalliyat maupun fiqhul aqwaliyat. Jadi fikih progresif maupun fikih minoritas. Ya. Maka sambungannya jelas nanti ketika di dalam konteks pembahasan masailul fiqhiyah itu kita membatasi dengan tahun berapanya. Ya, karena untuk masailul fiqhiyah dalam konteks al-mu'asirah itu tidak lagi kemudian
kemudian menggunakan metode istimbat yang monoton. Akan tetapi di sana juga masuk pendekatan multidisipliner atau interdisipliner yang pada masa lalu itu dalam konteks thoriqul istimbatul ahkam asy-syar'iyyah itu tidak digunakan. Ya, contohnya terkait dengan kajian secara kebahasaan tadi disampaikan itu dalam konteks nahwiyah, dalam konteks balaghiyah, mantiqiyah, saat ini diperluas kajiannya dengan menggunakan teori linguistik modern. Ya, yang kaitannya dengan filsafat. Ya, itu menyebabkan timbulnya kajian-kajian yang bersifat semiotika, sintaksis dan juga hermeneutik. Itu irisan-irisannya seperti itu. Maka ketika mengkaji terkait dengan linguistika itu lebih melebar dari hanya sekedar konteks pembahasan dalam ilmu nahwu. Tadi dikatakan, dicontohkan idza jaa nasrullah, idza waqa'atil waqi'ah dan seterusnya ya. Itu memang di dalam alfiyah terutama kalau membahas dalam konteks kajiannya syarah Ibnu Aqil atau Ibnu Hamdun, idza adat syarat idza itu pasti mempunyai jawab. Ya. Jadi itu faidah lil qasri dan macam-macamnya lah. Tadi yang disampaikan seperti itu. Itu lebih dilebarkan lagi. Pendekatan teori asbabun nuzul maupun teori-teori Makkah Madaniyah oleh ulama muslim kontemporer misalnya Abdullah Ahmad An-Naim, itu ada perubahan paradigmatik di sana, perubahan pendefinisian. Bagaimana ayat Makkiyah itu ayat-ayat yang universal dan Madiniyah itu ayat-ayat yang primordial. Bagaimana pengertian universal dan primordial dalam konteks itu. Nah, maka di sini penjelasan terkait dengan al-fiqhul mu'asyirah itu butuh dispesifikkan. Yang saya tadi lihat itu penjelasannya jumbo, tidak ada gradasi tahun kajian, tahun pembahasan dan tahun-tahun bagaimana para ulama itu merumuskan kajian-kajian fikihnya. Ya. Jadi misalnya dalam konteks sahabat, bagaimana Umar Ibnul Khattab yang terkenal dengan pendekatan metode ar-ra'yunya dan Ali bin Abi Thalib yang juga dikenal dengan pendekatan tradisionalnya, ini memiliki dimensi yang berbeda, memiliki pendekatan yang berbeda. Dengan demikian, maka penting sekali untuk pendefinisian fiqhul mu'asyirah itu seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua Yang ketiga, bahwa untuk mengkaji fiqhul mu'asyirah atau fikih kontemporer itu dibutuhkan instrumen ijtihad. Kalau tadi itu sebatas kita membahas terkait dengan metode ijtihad yang dirumuskan ulama-ulama pada masanya, yang paling detail menjelaskan itu bagaimana ketika Imam Syafi'i diberikan surat oleh Gubernur Basrah saat itu, ya, kemudian dijawab dengan detail sampai 350 halaman yang kemudian dikenal sampai saat ini disebut dengan kitab Ar-Risalah fi Ushul Fiqh, itu dianggap sebagai rumusan kitab usul fikih yang pertama. Pokok-pokok dasarnya dijelaskan oleh Imam Syafi'i secara detail itu di kitab Ar-Risalah yang sebelum-sebelumnya memang belum pernah ada. Makanya kemudian Imam Syafi'i itu dinisbatkan sebagaimana Sokrates di dalam memberikan pondasi ilmu filsafat dan logika saintifika modern. Sama seperti itu nisbatnya. Kalau kita baca Ar-Risalah dalam muqaddimahnya itu seperti itu, ada komentator seperti itu. Yang menulis adalah santrinya Imam Syafi'i, namanya Imam Rabi'. Ya. Itu nanti kita bisa dibaca lebih detail. Maka yang saya maksud nanti dalam kajian fikih kontemporer ini sebenarnya adalah kita menggabungkan keilmuan multidisipliner. Bisa ilmu sosiologi,
psikologi, kemudian macam-macam pendekatan yang lain, ya, linguistika modern dan seterusnya, itu yang nanti kita akan kita gunakan untuk mengkaji persoalan-persoalan yang memang belum pernah ada. Kalau kemudian panjenengan tadi sering merujuk kepada analis dari Gus Baha, itu tidak ada referensinya. Maka yang saya butuhkan itu adalah aspek metodologis atau manhajul fikri yang tidak mengutip dari berbagai macam pendapat yang konstruksi nalarnya itu tidak pada konteks metodologis. Artinya ayatnya seperti ini, kemudian hadisnya seperti ini, qaul ulama al-qadimah seperti ini. Dalam konteks kajian ini maka kita menggunakan maslahah mursalah atau istifsan atau istislah atau syadud dari'ah. Kemudian dalam konteks modern, apabila pendekatan itu kemudian kita lengkapi, kita sempurnakan dengan kajian-kajian kontemporer, misalkan ilmu sosiologi seperti tafsir Al-Maraghi misalkan, itu yang bercorak sosiologis, atau mafatihul ghaib atau al-kasyaf yang sangat filosofis. Lah kemudian bagaimana? Panjenengannya penting alurnya itu jelas. Tidak saya pernah mendengar, tidak saya pernah karena apa? Kita itu bukan ilmu simai sekarang. Ya, ilmu mendengar saja tidak. Saat ini kita harus menggunakan konsepsi metodologis di dalam memecahkan sebuah masalah. Boleh sih itu untuk dijadikan pengkayaan, tapi bukan untuk referensi. Karena referensi itu harus berdasarkan kajian terlebih dahulu baru menjadi sebuah teori yang bisa dirujuk, Ketika yang tokoh yang Anda kutip itu mempunyai tulisan misalkan, itu bisa dipertanggungjawabkan ya dengan rujukan-rujukannya. Tapi kalau itu ceramah ya dan tidak menyebutkan referensi secara jelas dalam kitab apa, kemudian bagaimana redaksinya, itu yang bisa dijadikan footnote misalnya, itu standar keilmiahannya itu ya itu gradasinya terbawa. Ya. Jadi sekarang itu kita bukan madhab qauli, tapi sudah madhabnya manhaji. Madhab qauli sebagaimana yang disampaikan dalam fatwa-fatwa yang ditelorkan atau yang disampaikan oleh Lajnah Bahsil Masail ataupun Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang bersifat qauli itu boleh. Seperti tadi membahas mengutip pendapat-pendapatnya para tokoh dan ulama misalkan. Tapi sekarang ini kita harus beralih kepada manhaji fikih manhaji. Ya. Jadi sudah manhajul fikr yang kita bangun. Konstruksi nalar dan konstruksi berfikir. Saya di UIN Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum maupun di Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel, saya juga mengampu metodologi studi Islam dan juga kajian fikih kontemporer dan masalah-masalah aktual. Kalau tatap muka, saya pasti akan menjelaskan bagaimana aspek metodologis dari pemecahan masalah-masalah kontemporer. Tentu melalui pendekatan-pendekatan yang telah dirumuskan oleh ulama pada masa lalu, ya, itu sebagai fondasinya, baik itu dalam bidang tafsir maupun dalam bidang usul fiqh dan lain sebagainya. Akan tetapi, di mana letak kita membangun konsepsi mu'asirah, membangun konsepsi modern, ya, dalam memberikan sentuhan-sentuhan pendapat hukum yang itu berbeda dengan masanya. Tadi sudah dikatakan taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminah wal amkinah, bahwa berubahnya hukum itu terkait dengan juga perubahan zaman dan tempat. Imam Syafi'i ketika tinggal di Basrah itu berbeda ketika dia pindah ke Baghdad, ketika dia pindah ke Mesir. Ya, dari beliau tinggal di Basrah kemudian ke Irak, kemudian pindah lagi ke Mesir, itu beda. Makanya kemudian pendapat-pendapat baru Imam Syafi'i yang tinggal di Mesir itu disebut sebagai qaul jadid. Ya, karena Imam Syafi'i terakhir itu berada di Mesir. Makanya makbarohnya ada di kawasan Qurafa Kubro atau di Fustat, ya, sebuah distrik di kawasan Mesir bagian utara. Ya, ini penting sekali untuk dijadikan bahan kajian. Maka memang belajar fikih mu'asyirah, ya, sebagaimana yang sudah saya susun itu silabinya itu sebenarnya silabi-silabi yang sudah butuh pengembangan lebih lanjut. Tapi saya belum sempat melakukan revisi
revisi terkait dengan itu. Tapi ke depan insya Allah saya akan melakukan beberapa perbaikan terkait dengan persoalan tersebut. Jadi begitu ya pengantar dari saya. Silakan diteruskan kepada diskusinya. Ini sampai waktunya maghrib. Monggo silakan diteruskan diskusinya. Dengar suara saya ya? Dengar Ustaz. Baik, silakan moderator tadi yang memimpin itu silakan diteruskan diskusinya ya. Baik, saya tadi itu mau ngasih perkuliahan. Ada pertanyaan? Mohon izin Ustaz bertanya. Ya, gimana? Untuk minggu depan itu karena kan ada kelompok presentasi yang kemarin sudah presentasi Ustaz. Apakah itu harus mengulang lagi atau bagaimana Ustaz? Mengulang lagi nggak masalah. Oh baik, terima kasih Ustaz. Ya. Jadi untuk perkuliahan ini semuanya harus presentasi. Baik. Terima kasih Ustaz. Oke, coba dipandu ya, dipandu. Diskusinya dipandu ya. Halo? Siap. Halo? Nggih, Ya, siap dipandu, Ustaz. monggo. Dilanjutkan, dipandu diskusinya. Monggo, silakan. Monggo Mas Khairul Anam memimpin jadi moderator. Di room chat ada pertanyaan Ustaz. Sepertinya Mas Khairul Anam ini ya sudah out duluan ini sepertinya. Saya lihat tidak ada ini. Ustaz mau bertanya. Ya, silakan bertanya apa? Nah, untuk bertanya dibuka ya, sebentar kan. Ya, sudah bertanya aja dulu. Tapi bertanya terkait dengan apa yang disampaikan ya. Nanti kalau yang bertanya terkait dengan makalah, nanti kepada pemakalah. Loh, saya mau bertanya tentang makalah, Ustaz. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Anda maksud saya kalau tidak ada yang mengerti dari apa yang saya sampaikan, silakan tanya. Jadi nanti kalau terkait dengan makalah, monggo nanti ditanyakan sama makalah dipandu oleh tadi moderator. Dari yang apa saya jelaskan tadi itu, dari yang saya jelaskan, mungkin ada muskilah tertentu, itu bisa ditanyakan sama saya. Izin bertanya Ustaz Ya, silakan. tentang yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Jadi menurut pemahaman kami, fikih kontemporer itu kan berarti fikih yang zaman dulu, apalagi ketika zaman Rasulullah belum ada ya, belum ada kejadiannya atau kasusnya. Berarti fikih kontemporer itu semuanya adalah hasil ijtihad dari ulama-ulama masa sekarang gitu Ustaz ya. Ya, namanya fikih beda dengan syariat. Kalau syariat sudah ditentukan oleh Gusti Allah, makanya tadi harusnya sampean mendefinisikan syariat itu apa. Kitabullah yata'allaqu bi af'alil mukallafin yaqtadi anitarki anil fi'ali dan seterusnya. Nah, baru kemudian menjelaskan tentang fikih. Tadi itu majmu'atul ahkami syar'iyyah atau al ilmu bil ahkami syar'iyyati. Itu didefinisikan di awal. Sehingga panjenengan akan paham apa yang syariat, mana yang fikih. Karena fikih pasti produk ijtihad karena bukan syariat. Oh iya. Iya. Gitu. Makanya kenapa kontemporer itu terkait dengan masa, terkait dengan waktu. Maka ada yang namanya proses di sana. Proses fikih generasi tabi'in, kalau dibicarakan pada generasi sekarang, itu juga bukan kontemporer lagi, tapi pada masa lalu. Namanya fiqhul qadimah. Imam Syafi'i saja ketika tinggal di Baghdad dengan Mesir beda. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Nah, pada saat itu qaul jadid Imam Syafi'i ini dikatakan kontemporer pada masanya. Ingat ya, fi zamanihi. Loh, kalau kita sekarang bahas terkait dengan perkembangan hukum kontemporer dan aktual saat ini, kemudian merujuk pendapat-pendapat pada masa lalu dengan metodologi yang telah dirumuskan, ya, maka pendekatan kita itu ya harus disesuaikan dengan alam segi zaman saat ini, dengan konteks saat ini. Makanya butuh yang namanya tahapan-tahapan atau gradasi zaman, sehingga masing-masing zaman itu memiliki karakteristik sendiri, apalagi kemudian tempat. Di Arab dengan di Indonesia beda, Indonesia dengan Eropa beda, makanya muncul fikih minoritas, fikul aqalliyat namanya, fikih minoritas. Ada juga fikul aqwaliyat atau fikih progresif. Karena apa? Karena
pendekatan-pendekatan itu melampaui metodologi yang telah dirumuskan oleh ulama pada masa lalu. Maka ya tadi tolong nanti gradasi zamannya itu dirapikan, ya, sehingga tidak difahami bahwa ya fikih yang muncul pada masa imam madhab itu dikatakan kontemporer lagi karena memang beda zaman, gitu ya. Iya, benar. Ya. Ya, tadi juga disampaikan bahwasanya fikih kontemporer itu bisa didukung oleh disiplin ilmu-ilmu yang lain ya, sosiologi, atau yang lainnya. Tapi di sini yang saya sayangkan itu tahapan-tahapan masa ini penting. Ya, setelah tahapan masa, karakteristik pemikiran fikih di tiap masa. Kemudian persoalan-persoalan yang timbul. Tadi itu sebenarnya ketika ada pendapat Imam Abu Hanifah, termasuk Imam Syafi'i sebenarnya, saya pernah membaca di kitab Al-Hum itu, terkait dengan prediksi-prediksi masalah-masalah masa depan, yang sekarang saat ini terjadi. Nah, tapi itu kan kemudian dibutuhkan pendekatan yang komprehensif, terkait dengan ilmu astronomi dan lain sebagainya. Itulah. Wong masalah ru'yatul hilal aja, ru'yatul hilal ini aja, pendekatan-pendekatan yang digunakan berbeda. Nah, yang penting tadi itu sebenarnya ketika mengurai masailul fiqhiyah fi asrin minal asr, dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, itu pentingnya untuk memahami dan melakukan kajian terhadap karakteristik ya persoalan-persoalan hukum di tiap masa. Ya, era Imam Abu Hanifah sama Syafi'i berbeda, sehingga ijtihadnya cuma tidak sama. Imam Malik berbeda dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Apalagi kemudian memiliki pandangan ideologis yang berbeda. Misalkan Al-Asy'ariyah yang mengadopsi pemikiran-pemikiran Imam Ja'far Shadiq sebagai madhabnya, madhab Ja'fari. Atau Imam Abu Dawud Az-Zahiri dan Ibnu Hazm yang sangat tekstualis pada masa itu, karena memang madhab ideologinya berbeda. Teologinya berbeda, karena satunya menggunakan Asy'ariyah, yang satunya menggunakan Mu'tazilah, yang satunya juga menggunakan Qadiriyah dan Jabariyah. Ini sangat berpengaruh terhadap pendekatan-pendekatan fikih. Maka perspektif para imam mazhab itu tergantung juga aspek i'tiqadiyah atau teologi yang dianut. Loh, ini sangat berpengaruh komprehensif terhadap produk-produk hukumnya. Nyata perbedaan istinbatul ahkam terkait dengan persoalan ini, termasuk penggunaan instrumen ijtihad seperti Imam Abu Hanifah yang tidak menggunakan qiyas, hanya ra'yu dan istihsan saja, atau Imam Malik yang menggunakan qaul sahabi dan amalu ahlul Madinah, itu berbeda dengan Imam Syafi'i yang hanya menggunakan logika qiyas saja, kan begitu. Jadi pentingnya kita memahami karakteristik ya pemikiran imam madhab di tiap masa. Kemudian saat ini mengapa kok tidak ada mujtahid mutlak sebagaimana yang dilakukan oleh para umam dahulu, termasuk ijtihad sekarang itu kan dilakukan secara kolektif atau ijtihad jama'i sebagaimana yang dilakukan oleh Rabithah Alam Islami maupun oleh Majelis Ulama Indonesia di Indonesia atau Nahdlatul Ulama. Ijtihad jama'i itu adalah merupakan rumusan kolektif dari berbagai macam elaborasi pendekatan. Saya kemarin menguji putranya Profesor Agil Hussein Al-Munawwar itu. Dia membahas ijtihad jam'i Darul Ifta, Idarat Ifta di Mesir, di Kuwait dan di Yordan. Saya lihat elaborasinya seperti apa di dalam merumuskan fatwa-fatwanya yang merupakan elaborasi dari berbagai macam keilmuan dari para cendekiawan dan ulama di sana. Jadi begitu ya. Baik, Kalau boleh bertanya lagi, Ustaz. Gimana? Kalau boleh. Terus kemudian hasil dari produk hukum ijtihad tadi itu apakah sampai ada muncul istilah halal haram atau sunnah makruh gitu, Ustaz? Kalau bicara masalah fikih ya pasti muncul hukum itu. Makanya tadi itu saya minta pendefinisian antara syariat dan fikih. Kalau syariat kan jelas, kitabullah ya ta'allaqu bi af'alil mukallafin yaqtadi anil fi'li misalnya. Bahwa syariat itu adalah titah atau perintah Allah. Tentunya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah di sini kan, ya ta'allaqu bi af'alil mukallafin yang terkait dengan perilaku orang mukallaf yaqtadi anil fi'li
yang harus dilaksanakan, maka muncul perintah wajib. Yaktadi anil tarki, muncul perintah haram. Yaktadi anil ibahati, muncul hukum mubah. Yaktadi anil nahdhi, muncul hukum sunnah. Yaktadi anil karohati, muncul hukum makruh. Dan semuanya itu terkait dengan bagaimana Allah memerintahkan dalam Al-Quran. Munculnya hukum-hukum tersebut terkait dengan pemahaman ulama dalam memahami Al-Quran. Contohnya, aqimis sholah. Ya, aqimis sholah wa atuz zakat. Di sana ada amar. Maka kemudian ulama usuliyah, bukan usul fikih ya, ulama usuliyah ya. Jadi ada qawaidul usuliyah dan ada qawaidul fikih. Qawaidul usul itu mengkaji dilalah atau istidlal dalam Al-Quran. Ketika ada fi'il amar, maka jelas ulama usuliyah itu mendefinisikan al-aslu fil amri lil wujub hatta yadullu dalil ala tahrimi, ala ibahatihi, ala tahrimihi boleh. Ya. Jadi asalnya perintah itu adalah wajib dilaksanakan. Ya. Al-aslu fil amri lil wujub. Jadi asalnya perintah itu wajib. Al-aslu lin nahyi litahrim. Kan begitu, haram. Nah, itu ulama-ulama usul merumuskan seperti itu. Misalkan di dalam konteks keharuman khomer ya. Kemudian ada ayat mengatakan innamal khamru wal maisir wal ansab wa azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu. Maka tinggalkanlah. Maka ketika ditinggalkan pasti itu harus muncul kaidah bahwa al-amru fin nahyi lil tahrim. Haram hukumnya. Nah, ini mendefinisikan ini halal, ini haram, ini setelah melakukan proses istidlal namanya. Ya. Makanya syariat itu mengatur, hadis menjelaskan, ulama memahami. Maka pendefinisian fikih itu ada al-fahmu, yaitu pemahaman, kefahaman. Al-fiqhu wa al-fahmu. Jadi begitu ya. Paham? Saya jelas turun. Jelas ya? Ya sudah. Oke. Kalau sampean luring sama saya tambah jelas. Karena saya contohkan sekaligus secara detail kalau luring. Iya. Ikut kelas offline juga Ustaz ya? Boleh. Nanti kalau ada di kelas offline lah. Ya. Insyaallah. Itu nggih, monggo dilanjutkan. Ya. Dengan dipandu oleh moderator, silakan. Silakan moderator dipandu ya. Baik, terima kasih Ustaz. Mohon maaf, Mas itu dibuka pertanyaankah untuk yang makalah tadi? Kalau dibuka saya mau bertanya. Ji, sebentar. Ini masih dibaca dulu ya. Jadi dari Mas Muhammad Dul Izi ini tadi, kalau permasalahan fikih klasik kita bisa mengikuti mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i dan sebagainya. Nah, kalau untuk permasalahan kontemporer ini kita ikut kepada siapa gitu ya. Karena kalau dulu kan kita bisa langsung ikut 4 mazhab tersebut. Tapi kalau permasalahan kontemporer seperti ini kita harus ikut kepada siapa, karena kita tidak bertemu langsung kepada 4 ulama besar tersebut. Nah, contohnya kan banyak permasalahan-permasalahan kontemporer. Jadi ketika ditanya terus kita harus ikut kepada siapa gitu kan ya. Kalau di kita bahwa Suaranya kok hilang ya? cek hilang ya, suara hilang ya. Sudah. Oh Nji, maaf Monggo dilanjut tadi. Baik. Kalau di Indonesia kita tahu perwakilan orang-orang yang alim, perwakilan orang-orang yang bisa beristidlal dan beristimbat, menampilkan atau menempelkan dalil-dalil fikih yang melihat bagaimana permasalahan-permasalahan fikih kontemporer, termasuk yang guru kita sampaikan tadi, Ustadz Hasan, beliau menyampaikan ketika
melihat sebuah masalah tidak hanya berdasarkan kaidah fikih klasik, tapi juga melihat ilmu-ilmu sains modern. Misalnya, ketika permasalahan itu berhubungan dengan kesehatan, maka tidak melulu melihat kasus tersebut dengan metode-metode fikih, tapi juga dikombin, ditanyakan langsung kepada pakar-pakar ahli kesehatan seperti kasus COVID kemarin. Sehingga akhirnya kalau kita bertanya kepada siapa kita ikut, ya sudah kita ikut saja kepada fatwanya MUI, karena Majelis Ulama Indonesia itu mereka adalah orang-orang yang kita pahami memiliki keilmuan, yang mereka juga sebelum berfatwa itu sudah membandingkan, mengkombin dengan ilmu-ilmu sains dan modern. Contohnya ketika kasus COVID kemarin, yang saya pahami MUI itu sempat mengundang dari Ikatan Dokter Indonesia, bertanya tentang bagaimana dampak, bagaimana akibat dari COVID. Mereka sempat bertanya apa dampaknya vaksin, seperti apa isinya vaksin dan sebagainya, sampai akhirnya keluar fatwa haram atau halal. Jadi kalau kita bertanya, kalau dulu fikih klasik kita bertanya kepada 4 mazhab tersebut, kalau fikih kontemporer ya ikutilah yang ada di negara kita. Kalau di negara kita ini perwakilan para ulama namanya MUI, ya sudah kita ikut MUI saja. Monggo dipersilakan, ada yang mau melanjutkan, silakan. Bu Erin mau menambahkan? Boten. Dibuka pertanyaan saja loh, Cat. Saya mau bertanya. Yes, silakan Bu, silakan. Monggo Bu Indah, silakan. Cat, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, serius penjelasan jenengan sama Mbak Erin dan sahabat kita tadi sangat jelas, dan saya sangat mudah untuk memahami makalahnya itu, langsung bisa saya cerna dengan baik. Tadi itu yang dibahas pertama itu riba ya, yang antara bunga bank. Tapi kalau deposit itu bunganya kan gede ya. Ada depositnya itu kalau lebih dari katakanlah 1 M itu ada yang bunganya itu sampai 1%. Itu diperbolehkan atau tidak, yang pertama. Yang kedua itu tentang istikado ya Tat ya. Nah, biasanya istikado itu kan 14 hari. Tapi kalau seumpama tanggal 1 sampai tanggal 10 itu katakanlah men ya Tat ya. Nanti berlanjut tanggal 13, jeda 3 hari sampai tanggal 20 itu dikatakan istikado atau tidak. Terus yang ketiga, yang terakhir, untuk perempuannya Tat ya. Perempuan itu kalau memimpin, ya kan tadi kan disinggung sedikit ya tentang perempuan jadi pemimpin. Kalau seumpama perempuan itu mencalonkan diri sebagai pimpinan, katakanlah seumpama ketua Ikatan Bidan se-Surabaya atau Sidoarjo, itu hukumnya apa? Terima kasih banyak. Saya mohon pencerahan dan jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indah. Bu Erin, ada yang mau ditambahkan? Monggo Bu Erin, ada yang mau disampaikan? Monggo jenengan mawon, Pak. Baik, yang pertama tentang deposito, begini, saya tidak memiliki pengetahuan tentang perbankan. Artinya saya tidak tahu deposito itu seperti apa, karena saya pribadi sendiri juga tidak pernah terlibat dengan yang namanya deposito. Sehingga untuk bab deposito saya sampai saat ini belum bisa menjawab. Itu tadi kayaknya Bu Khotijah, beliau yang orang perbankan yang bisa menjawab. Di kolom komentar itu beliau bisa menjawab tentang bab deposito. Saya tidak bisa jawab karena saya bukan orang perbankan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tentang bagaimana ketika istihadohnya itu 14 hari, tapi di tanggal berikutnya itu ternyata keluar darah lagi. Kalau kita mengikuti kaidah
misalnya Imam Asy-Syafi'i lebih dari 14 hari maka sudah tidak, lebih dari 15 hari maka sudah tidak dianggap haid lagi, sudah dianggap istihadah. Jadi ketika selesai misalnya gini 14 atau 15 hari itu nyun sewu jenengan menstruasi berhenti terus muncul lagi darahnya setelah itu, maka itu tidak dianggap menstruasi. Jenengan nyun sewu disuruh membersihkan najisnya tapi jenengan masih punya kewajiban sholat, karena yang dianggap maksimal menstruasi itu hanya 15 hari. Kalau itu menstruasi, kalau misalnya nifas dalam mazhab Syafi'i 60 hari. Begitu kalau yang tentang menstruasi dan istihadah. Terakhir ketika jenengan bertanya tentang perempuan, kan dalam sebagian ulama berpendapat tidak boleh menjadi pemimpin begitu. Sayangnya kita tidak membaca begitu banyak referensi, artinya para ulama dari dulu sudah berbeda pendapat. Kenapa ada yang tidak bolehkan? Karena hadis yang dibacakan Bu Erin tadi. Tapi di dalam hadis-hadis yang lain kita tahu bahwa Aisyah itu, ibunda Aisyah, Ummul Mukminah itu, beliau itu pernah memimpin perang Jamal. Artinya beliau itu pernah menjadi pemimpin. Dan kita tidak mungkin berani bilang bahwa Siti Aisyah itu melanggar hadisnya Kanjeng Nabi. Kita tidak mungkin berani bilang seperti itu. Artinya Aisyah itu juga pernah menjadi pemimpin meskipun konteksnya saat itu perang. Artinya jadi para ulama memang dari dulu sudah berbeda pendapat tentang apakah perempuan itu boleh jadi pemimpin atau tidak. Dari dulu sudah berbeda pendapat. Yang jadi masalah adalah kita tidak siap menerima perbedaan pendapat dan menganggap pendapat yang kita ikuti itu benar, sedangkan pendapat yang diikuti orang lain itu salah. Sekali lagi bahwa seandainya ada yang mengikuti pendapat bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, ya monggo-monggo saja, karena ada sekian banyak ulama yang berpendapat seperti tersebut. Dengan hadis yang ditampilkan oleh Bu Erin tadi tentang bagaimana Rasulullah melarang seorang wanita menjadi pemimpin gitu ya. Tapi di sisi lain kita lihat atsar, kita melihat riwayat yang lain, ternyata yaitu tadi Aisyah, Bunda Aisyah itu pernah menjadi pemimpin perang, dan dari situ para ulama juga menyimpulkan ternyata contohnya juga ada. Sehingga ya ada ulama berpendapat memang khususnya Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa boleh seorang perempuan jadi pemimpin gitu. Jadi sekali lagi para ulama dari dulu beda pendapat, monggo jenengan ikut pendapat yang mana selama jenengan tidak menyalahkan pendapat ulama yang lain seperti yang kaidah disebutkan oleh Bu Erin tadi ya, al-ijtihadu la yubtilu bil ijtihad. Ijtihad yang dilakukan oleh para seorang ulama tidak bisa membatalkan ijtihad ulama yang lain. Begitu Bu, nyuwun sewu, saya tidak bisa menjawab tentang depositnya karena saya tidak punya pengetahuan tentang perbankan. Begitu nggih. Jeta, terima kasih banyak. Baik, ada yang mau menambahkan teman-teman? Sampun? Sampun teman-teman? Saya coba nambahin soal deposito ya, Pak. Ini beliau yang tahu. Monggo Bu Khotijah dengan orang perbankan yang tahu. Silakan Bu Khotijah. Insya Allah saya pernah mengenal, tapi bukan berarti paling tahu ya Bu. Jadi sedikit sharing aja. Dulu saya kerja di bank konvensional dan memang deposito itu setelah dirunut itu penghasilannya murni memang dari bunga. Dari bunga. Jadi uang yang ibu simpan di dalam deposito dalam jangka waktu beberapa tahun, dia akan ada kenaikan dalam jumlahnya tersebut, jumlah kenaikan dari yang ibu setor dengan yang ibu terima dalam bentuk bunga itu yang dikatakan riba, dan itu yang sebenarnya kalau orang-orang di Saudi Arabia yang menggunakan metode perbankan itu syariah ya kebanyakan ya, itu mereka tidak akan mengambil keuntungan dari deposito itu, melainkan hanya untuk menyimpan uang tadi. Bunganya nggak diambil gitu. Dan itu saya pernah tahu karena memang pernah ada perbandingan antara bank tempat saya bekerja dengan bank internasional tersebut. Kemudian saya coba-coba pindah, nyari-nyari tahu tentang bank syariah. Ternyata memang konteksnya berbeda karena di dalam bank syariah itu ada yang namanya akad mudharabah.
saya lupa, mungkin nanti bisa dicari-cari kembali apa itu akad mudharabah, tapi yang saya pelajari kembali, saya tanya-tanya guru-guru saya gitu, saya tanya atasan saya waktu itu, di dalam Islam yang membedakan antara mana ini akad yang halal dengan akad yang haram itu dari akadnya tersebut. Jadi kalau misalnya keputusan dari awalnya yang bank konvensional secara mutlak adalah mengambil bunga dan ibu assign untuk memang saya menyetujui bahwa saya akan mengambil bunga dari uang yang saya setorkan untuk deposito, maka ya ibu menyetujui untuk menerima itu gitu. Tapi kalau misalnya dengan akad mudharabah, sejauh saya ingat karena saya sudah resign belasan tahun yang lalu, sejauh yang saya ingat itu keuntungannya itu bukan dari bunga, melainkan dari biaya jasa yang disetorkan. Dan uang deposito tersebut ada juga sebagian yang diputar, sehingga hitungannya berbagi hasil, dan itu jelas. Kalau saya menyarankan kalau memang ibu mau ke deposito, sebaiknya yang aman memang di bank syariah. Walaupun banyak yang menempelkan stigma bahwa bank syariah itu mirip-mirip kok sama konvensional, tapi perbedaannya adalah di akad. Karena kalau di kita, di Islam, apapun soal niat, itu kan diucapkan. Begitu juga dengan akad. Jadi itu sangat-sangat membedakan menurut saya ya. Walaupun ada tetap yang bilang, alah sama aja konvensional dan syariah. Insya Allah ada bedanya. Bedanya di akad. Itu lebih aman buat kita yang muslim. Dan kalau memang mau berinvestasi, kalau saya boleh saran, daripada deposito, kita coba investasi ala Rasulullah lewat emas atau lewat dinar. Begitu, itu aja Pak tambahannya. Ini juga udah mau maghrib. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.